Seorang anak laki-laki diperlihatkan di awal cerita film ini bernama Thor Heyerdahl, dan dia berada di daerah bersalju. Tetapi ada air dan saljunya mencair, dan ada dua keping es di atas air, salah satunya memiliki kapak di atasnya. Ada banyak anak dan tidak ada yang mau pergi ke sana, tapi Thor pindah ke sana meskipun anak-anak melarangnya. Dia lalu mengambil kapak, tetapi ketika dia kembali dengan kapak kakinya lalu terpeleset. Sekarang dia tenggelam di air, tetapi salah satu temannya lalu datang menyelamatkannya. Sekarang Thor dibawa pulang dan ayahnya berkata, "Kamu pasti mendapat pelajaran. Dan berjanjilah padaku, kamu tidak akan pernah mengambil risiko ini dalam hidupmu." Tapi Thor tidak menjawabnya. Waktu berlalu secara bertahap dan sekarang tahun 1937 dan Thor telah menjadi tua dan biasa mengembara di tempat yang berbeda. Dia biasa melakukan penelitian terhadap orang-orang di berbagai daerah dan menulisnya dalam bukunya. Thor datang ke sini untuk meneliti orang-orang di sini dan mengetahui tentang kepribadian mereka. Suatu hari dia sedang duduk di pulau bersama temannya dan seorang lelaki tua mendatangi mereka dan mengatakan, "Cerita ini hanya Tuhan yang tahu bagaimana kita datang ke sini dari timur." Thor bertanya, "Apakah kamu benar-benar berasal dari timur?" Orang tua itu mengatakan, "Semuanya datang dari timur seperti udara dan sinar matahari. Kami juga datang ke sini karena sinar matahari." Orang tua itu kemudian menunjukkan kepadanya sebuah patung yang merupakan dewa mereka. Jadi, ceritanya adalah bahwa mereka semua berasal dari Amerika Selatan. Tetapi hanya sedikit orang yang salah menulis tentang mereka bahwa mereka berasal dari Asia. Thor terkejut karenanya. Sekarang tahun 1946 dan Thor sedang meneliti mereka selama 10 tahun terakhir. Dia menulis buku tentang itu dan dia menghabiskan beberapa tahun hidupnya di pulau itu. Dan setelah mengetahui semua ini, dia menyimpulkan bahwa orang tua itu benar-benar orang di pulau itu berasal dari Amerika Selatan. Kemudian, suatu hari dia pergi ke penerbit untuk menerbitkan bukunya. Tetapi dia menolak sambil mengatakan bahwa teorinya salah. Dia mengatakan bahwa penelitiannya salah karena kita mendengar dari tahun-tahun bahwa orang-orang datang dari Asia bukan Amerika Selatan. Dan kita mendengar ini dari 1500 tahun yang lalu. Pada waktu itu Amerika Selatan tidak memiliki teknologi atau kapal apapun untuk bepergian. Bahkan orang Asia memiliki semua ini. Itu sebabnya tidak ada orang yang akan mempercayai teori Thor. Lalu dia mengatakan mereka datang dengan rakit dan perahu kayu. Itu dibuat oleh mereka, tetapi penerbit mulai tertawa dan memintanya untuk melakukan perjalanan dengan rakit dari Amerika. Dan mencapai pulau itu. Saya lalu akan menerbitkan buku Anda jika Anda akan menjadi sukses. Penerbit lalu mengatakan ini karena perjalanan panjang di laut yang luas tidak dapat dilakukan di atas rakit. Sekarang Thor hanyalah memikirkan cara untuk membuktikan kata-katanya, yaitu memulai perjalanannya dari Amerika Selatan di atas rakit. Perjalanan lebih dari 8.000 km di laut, di mana kapal-kapal besar tenggelam. Thor membutuhkan uang untuk semua ini.
dia pergi ke majalah dan memberitahu mereka bahwa dia akan melakukan perjalanan 8.000 km. Dengan menggunakan rakit yang bekerja 1.500 tahun yang lalu dan tidak akan ada fasilitas di dalamnya. Pemilik majalah lalu berkata, "Apakah Anda mau mati? Kami tidak memberikan uang kepada orang-orang yang ingin mengakhiri hidup dengan sukarela." Lalu dia pindah. Di sana dia bertemu orang-orang yang menghabiskan waktunya di laut dan dia menunjukkan kepada mereka peta menggunakan rakit dan bertanya apakah mereka akan mendukungnya. Sementara itu salah satu dari mereka bertanya, "Apakah Anda tahu betapa sulitnya ini? Peta yang Anda tunjukkan, jika kita akan mengikat kayu, tali akan terbuka dalam beberapa hari. Seperti ini kita akan terjebak di sana dan akan mati saat tenggelam di air." Thor lalu pergi setelah mendengar mereka, dan ada seorang pria duduk di sana yang mendengarkan mereka. Dia pergi ke Thor dan berkata, "Aku suka ide rakitnya." Tapi Thor berkata, "Siapa kamu?" Dia bilang, "Aku seorang insinyur. Saya ingin mendukung Anda dalam hal ini juga." Thor telah mendapatkan rekan pertamanya dan memasukkannya ke dalam timnya. Tetap saja dia membutuhkan uang untuk tugas ini, jadi dia menelpon istrinya dan mengatakan dia tidak bisa pulang pada Natal ini. "Saya akan melakukan perjalanan," tetapi istrinya melarangnya dan mengatakan tidak. "Jangan lakukan ini karena itu merupakan hal yang sulit." Dia berkata kepada istrinya, "Jika saya tidak melakukan ini, saya akan berakhir karena saya telah menghabiskan 10 tahun hidup saya untuk penelitian ini." Dan dia memutuskan panggilan. Setelah itu dia pindah ke suatu tempat dengan temannya dan ada stok kayu di sana bersama dengan 3 temannya, dan mereka kini berjumlah 5 orang. Thor mengatakan, "Kami tidak dapat mengubah apapun jika tidak dilakukan. Klaim kami akan salah bahwa mereka datang dengan rakit." Lalu dia pergi ke seorang pria yang kaya dan dia setuju untuk memberinya uang, dan berita mereka ada di koran. Melihat berita tersebut, seorang juru kamera pun bergabung dengan tim mereka agar bisa merekam perjalanan ini. Mereka telah membuat rakit dan banyak orang datang ke tepi laut untuk mengucapkan selamat tinggal. Mereka semua percaya bahwa mereka tidak dapat melihat mereka lagi karena mereka berada di rakit kecil di laut yang luas. Mereka memiliki perahu kecil yang dapat digunakan dalam kesulitan. Beberapa bahan makanan dan radio pun ada di sana. Lambat laun, rakit mereka bergerak ke dalam lautan, tetapi suatu malam, ketika mereka sedang tidur, ada badai besar. Thor lalu jatuh ke air saat melepas tirai rakit dan dia tidak tahu berenang. Tetapi teman-temannya lalu datang menyelamatkannya. Demikian juga dia kini diselamatkan. Di pagi hari mereka lalu melihat badai merusak rakit mereka. Mereka sekarang memperbaikinya dan laut menjadi sunyi dan mereka secara bertahap bergerak menuju tujuan mereka. Perjalanan ini tidak semudah yang mereka pikirkan. Sementara itu mereka melihat hiu dan mulai merekamnya. Rekan Thor yang merupakan seorang insinyur melihat bahwa hiu itu bergerak turun dari rakit mereka. Dia lalu ketakutan dan mengambil senjata untuk membunuh hiu dan melemparkannya ke atasnya. Teman-temannya lalu melarangnya, tetapi dia tidak melakukannya dan senjata yang dia lempar diikat dengan tali. Dan mengenai hiu itu yang menyebabkannya menjadi gila dan mulai berkeliaran di lautan. Rakit mereka akan tenggelam,
Tetapi mereka melarikan diri dan bahkan berkelahi dengan rekan mereka sendiri. Katanya, "Mengapa kamu melakukannya? Kita bisa terjebak dalam masalah besar di sini." Thor lalu berkata, "Tidak ada yang akan bertaruh karena saya adalah pemimpin di sini. Tanyakan apa yang Anda inginkan." Hari-hari berlalu seperti ini dan radio mereka berhenti bekerja. Dan mereka tidak dapat menghubungi siapapun. Rekan insinyur mereka kehilangan akal dan percaya bahwa rakit akan segera tenggelam. Semua lalu akan mati. Ini yang terjadi di benaknya. Belakangan, juru kamera bergerak di desa Soundboard dari kejauhan untuk membuat videonya. Sementara itu, ada hiu besar yang hendak menyerangnya. Tapi Thor melihatnya dan membawanya keluar dari air. Demikian pula dia lalu diselamatkan dan ada bahaya di mana-mana di laut. Kematian mereka ada di mana-mana dan salah satu dari mereka memiliki burung beo. Dan mereka duduk di air, tetapi hiu besar datang dan memakannya. Pemilik burung beo merasa tidak enak. Dan ketika hiu mendekati rakit, pria itu mengangkatnya dari ekornya dan membawanya ke rakit. Dan mereka semua mengakhirinya bersama. Mereka telah membunuh hiu itu, tetapi darahnya tersebar di air. Karena banyak hiu yang mendekati rakit mereka, dan rekan insinyurnya menjadi sangat ketakutan. Sementara itu, dia membawa sebuah kotak yang di dalamnya terdapat kabel besi, dan dia berkata, "Kita bisa mengikat rakit di sini. Jika tidak, kita akan tenggelam dan akan menjadi makanan hiu." Tapi Thor melempar kabelnya dan berkata, "Tidak, kita akan pergi seperti orang-orang yang pergi 1500 tahun yang lalu." Tetapi karena semua ini, sang insinyur kini menjadi sangat marah. Kakinya lalu terpeleset dan dia jatuh ke dalam air. Tetapi sebelum dia menjadi makanan hiu, teman-temannya lalu datang menyelamatkannya. Kemudian dia meminta maaf kepada mereka karena dia merasa bersalah. Hal yang besar adalah mereka sedang dalam perjalanan, tetapi tidak ada yang tahu apakah mereka bergerak di jalan yang benar. Tetapi Thor memiliki keyakinan kuat dan dia berkata, "Kita sedang menuju ke jalan yang benar." 3 bulan berlalu sejak perjalanan mereka. Radio mereka kini mulai bekerja dan mereka memberikan pesan kepada semua orang melalui radio mereka, dan ada hiruk-pikuk besar di dunia. Suatu pagi, teman mereka melihat seekor burung terbang di langit. Mereka semua senang karena mereka berada di dekat daratan. Mereka melihat pulau di depan, tetapi masalahnya kini belum berakhir. Mereka harus melewati gelombang besar untuk sampai ke sana. Mereka mendekat dan rakit mereka hampir tenggelam karena ombak tersebut. Tetapi keberuntungan berpihak pada mereka dan mereka mencari pulau Polinesia. Mereka telah mengubah sejarah. Mereka telah membuktikan teori bertahun-tahun yang salah. Cerita ini memberi kita pelajaran bahwa tidak ada yang sulit di dunia ini. Jika pemikiran kita murni dan jika kita memiliki hasrat untuk tugas itu, bahkan masalah besar dapat diselesaikan dengan mudah seperti orang-orang ini. Thor lalu percaya pada dirinya sendiri bahwa dia bisa melakukan ini, dan orang lain menyelesaikan perjalanan 101 hari sambil mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka lalu membuat nama mereka tertulis dalam sejarah, dan karenanya membuktikan bahwa orang Polinesia bukanlah orang Asia, tetapi mereka berasal dari Amerika Selatan. Rakit tempat mereka menyelesaikan perjalanan diberi nama Kon-Tiki, yang juga menjadi nama film ini. Rakit itu masih disimpan di museum dan ribuan orang mengunjunginya setiap tahun untuk melihat ini. Dan film pun berakhir di sini.